Ketemu lagi teman-teman, sudah lama nggak buka YouTube lagi. Sekarang saya coba untuk jawab pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube yang kebetulan beberapa di 1 tahun terakhir ya. Kita lihat mana yang kira-kira bisa saya jawab. Saya mau buka dulu. Kita langsung aja mulai dari pertanyaan teman-teman ya. Ada pertanyaan, kalau misalkan RAM 2 keping, 1 segel distributor aman, yang 1 rusak, segel distributor rusak, apakah bisa diklaim? Maksudnya ya, ini di video klaim garansi RAM. Kalau misalnya ada satu pasang RAM, yang 1 keping segel distributornya masih utuh atau aman, yang 1 segel distributornya sudah rusak, itu biasanya nggak bisa diklaim karena 1 pasang RAM itu atau 2 keping RAM itu biasanya berpasangan jadi 1 paket, kecuali kalau 2 keping RAM itu tidak berpasangan. Maksudnya kita beli yang 4 GB sama 4 GB terpisah, atau 8 GB sama 8 GB terpisah, nggak beli satu kit gitu 8 GB. Jadi kalau ada salah satu segel distributor yang rusak padahal itu berpasangan, itu nggak bisa diklaim. Kemudian ada lagi pertanyaan masih di video yang sama yang klaim garansi RAM. Pertanyaan kedua, saya punya Corsair segel utuh tapi pin kuningannya utuh tapi kayak kotor, digosok, dibersihin tidak hilang, apakah termasuk cacat fisik? Oke, ini sepengalaman saya ini masih bisa diklaim ya biasanya teman-teman, kalau misalnya hanya kotor aja di bagian kuningannya, kecuali dia ada seperti lecet gitu yang membuat pin kuningannya itu seperti hilang. Nah itu biasanya terlihat itu dihitung cacat fisik, atau biasanya bagian ujung-ujungnya itu, bagian ujung-ujung dari RAM itu, biasanya sini sama sini paling gampang ini apa jatuh gitu, terbentur, ini yang bagian hitam ini jadi warnanya jadi coklat atau hilang warnanya, atau bagian kuningannya ini juga jadi hilang warnanya, itu baru yang dihitung cacat fisik. Tapi kalau misalnya masih kotor, bagian kuningnya ini kotor aja, dibersihkan tidak hilang, itu biasanya masih bisa coba digaransikan, dicoba. Ada lagi yang tanya, bang saya mau jual RAM Kingston di marketplace tapi mica RAM-nya nggak ada, apa bisa cuma RAM aja? Apanya nih, dijualnya atau klaim garansinya? Kalau dijualnya pasti bisa, sesuaikan aja dengan harga, pasti ada yang mau. Walaupun RAM-nya nggak ada kemasannya atau nggak ada micanya, ataupun kondisinya misalnya bentuknya sudah nggak bagus juga, yang penting kalau di marketplace sesuaikan aja dengan harga, pasti ada yang mau. Kemudian di video review singkat NVMe ini ada yang tanya, mau tanya Mobo saya H61 Biostar PCIe 30X16, kalau mau buat pakai NVMe tambahan apa aja ya, kira-kira bisa buat booting nggak? Kalau booting sih biasanya nggak bisa ya, kalau H61 ini nggak bisa. Booting tuh kalau nggak salah itu pertama kali bisa itu di chipset 9 ya, H97 atau Z97. Kalau masih seri 6 ini biasanya nggak bisa booting. Kemudian kalau pakai NVMe tambahan sebenarnya bisa-bisa aja, yang penting di slot PCIe 30 itu nggak dipasang VGA, karena kan ini slot PCIe nya cuma ada satu nih, 30X16. Kalau nggak dipasang buat VGA card itu biasanya bisa dipakai buat NVMe, tapi kalau buat booting biasanya nggak bisa. Ada lagi yang nanya ICS H61 H2M2 bisa nggak ya? Yang penting tergantung bisa apa dulu. Kalau misalnya bisa pakai NVMe, kalau misalnya ada slot PCIe yang bisa dipasangkan converter NVMe to PCIe, biasanya bisa ya. Tapi kalau untuk booting biasanya kembali ke tadi biasanya hanya bisa mulai di seri 9 kalau saya nggak salah ya. Seri 8 sebenarnya masih belum bisa ya, seperti H87 atau Z87 itu belum bisa. Oh ini di solusi VGA karya ini. Bang, VGA saya MSI GTX 560 Ti Hawk selalu overheat kalau buat render Blender, entah kenapa, apa driver yang tidak kompatibel bisa jadi penyebab perasaan udah download dari resmi. Nah itu tadi overheat tuh, apalagi overheat tuh banyak penyebabnya. Biasanya yang paling mudah tuh paling sederhana seperti yang saya jelaskan itu, biasanya karena pastanya minta diganti ya, atau thermal padnya juga minta diganti. Tapi untuk VGA seri lama seperti GTX 560 Ti ini biasanya juga pernah pakai GTX 560 Ti, entah kenapa udah diganti pasta, udah dibersihkan juga dia masih overheat. Mungkin karena usia juga sih. Kemudian ini di cara klaim garansi RAM lagi, ada pertanyaan lagi, RAM Corsair saya pembelian 3 tahun yang lalu, apakah masih bisa klaim garansi ya? Udah lupa garansi RAM sampai berapa? Kalau cari info sih garansi lifetime. Problemnya sering random BSOD, dicek memori diagnostik di Windows hasilnya fail, ada notifikasi perusahaan di hotline. Kalau udah BSOD ini saya jawabin, kalau sudah BSOD apapun penyebabnya, munculnya kapanpun, misalnya jarang-jarang muncul tapi dia BSOD, diklaim saja. Dan itu biasanya pasti bisa diklaim, pasti diganti dengan yang baru.
Kalau garansi semua RAM setahu saya lifetime ya, yang di Indonesia semuanya lifetime, yang penting dia RAM itu lewat distributor resmi. Kalau Corsair berarti pastikan di RAM Corsair itu ada garansi DTG, ditambah lagi beberapa syarat yang sudah saya jelaskan di video cara klaim garansi RAM. Oke, ini aku sudah curiga ini bakal kena di thermal pastenya karena prosesor kipas muter kencang beserta VGA juga. Jadi kalau overheat sering buskir, kadang juga freeze, kadang juga for restart harus di overhaul di sini. Ya ini benar banget ya, kalau misalnya overheat itu biasanya kadang kalau VGA overheat itu dia restart sendiri. Yang paling mudah itu dia restart sendiri. Jadi misalnya kita lagi render berat atau misalnya lagi format deh, teman-teman kan misalnya seringnya tuh yang untuk nyiksa VGA itu di format dia overheat pada temperatur tertentu, dia terlalu tinggi suhunya, dia biasa restart, VGA-nya restart sendiri. Ya tetap nyala tapi dia restart. Nah kalau udah seperti itu kalau dibiarkan terus nanti bisa lama-lama bisa rusak, bisa artefak. Jadi harus dibongkar, diganti thermal pastanya, dan jangan ragu-ragu untuk bongkar VGA. Jangan takut apalagi kalau garansi sudah habis ya. Kalau garansinya masih ada ya lebih baik dibawa ke service center, tapi kalau garansi sudah habis dibongkar aja karena VGA memang butuh perawatan. Kalau kan VGA nya nggak bisa disetting muter 100% terus jadi berisik gimana seperti itu, saya bingung ya, maksudnya fan-nya jadi 100% terus kemudian berisik atau nggak bisa jadi 100% ya. Kalau fan itu biasanya kalau mau settingnya pakai MSI Afterburner, sebenarnya dia udah disetting dari BIOS-nya ya, maksudnya udah disetting otomatis kan, fan-nya itu dia berputar sampai 60%, 70% sampai 100% tergantung dengan suhu VGA-nya. Kalau dia nggak mau berputar maksimal, biasanya kita harus turunkan suhu dari VGA-nya itu dengan cara coba di thermal pastanya diganti. Tapi kalau misalnya fan-nya ini berputar terus 100%, tapi kita mau setting biar nggak berisik, jadi biar nggak 100%, itu pakai software namanya MSI Afterburner. Tapi resikonya kalau misalnya kita setting dia dipaksa untuk hanya berputar maksimal 70 atau 80% biar nggak berisik ke 100%, resikonya suhu dari VGA itu biasanya juga akan lebih tinggi daripada fan yang 100%. Bang, kalau distributor RAM SODIMM merek Samsung itu apa ya? Bisa minta kotak link distributornya kalau punya. Kalau Samsung, kalau SODIMM biasanya sama ya dengan Longdim distributornya. Tapi saya kalau Samsung ini kurang paham ya, karena kalau SSD itu ada distributornya, ada juga seperti lupa saya bintang mas apa ya kalau Samsung. Tapi kalau RAM itu kalau Samsung jarang ada. Jadi saya sendiri kurang tahu distributor SODIMM Samsung ini apa. Atau kalau agak bingung ya coba tanya ke seller yang dulu jual SODIMM Samsung itu. Soalnya banyak sekali SODIMM atau Longdim Samsung yang ada di Indonesia ini, apalagi yang ada di marketplace itu biasanya bawaan dari luar. Jadi dia nggak melalui distributor resmi. Nah biasanya ciri-cirinya itu nggak ada segel distributor resmi di RAM-nya itu. Atau segel yang ada atau hologram atau stiker yang ada di RAM-nya itu kita nggak tahu nih distributornya mana, biasanya luar negeri dan itu nggak bisa di-update. Bang, gue baru beli tapi suhu full-nya bisa 80 derajat, gue pakai RTX 2060. Nah ini kalau biasanya RTX 2060 atau itu biasanya RTX itu seri-seri udah RTX 2060 ini biasanya dia nggak akan sampai 82 derajat kecuali kalau misalnya dipakai di casingnya berdebu atau kondisi VGA-nya sangat berdebu, mungkin bisa 82 derajat. Harusnya ini masih di bawah sekitar 77-75. Soalnya saya juga beberapa kali pakai RTX 2060 itu suhunya bisa cuma 75, 77 itu. Terus saya lupa, nanti saya carikan datanya waktu saya pakai RTX 2060 waktu di 3D Mark Times Spice Core sama di suhu di 3D Mark-nya berapa. Tapi kalau 82 derajat ini biasanya lebih baik dibuka aja kalau segelnya garansi sudah habis, dibuka aja kemudian di repasta. Oh ya, kalau Agan itu takut kan kadang-kadang kita nggak berani untuk buka segel dari VGA, nggak berani buka segel VGA padahal garansinya sudah habis. Karena apa? Karena takut nanti kalau dijual nggak ngaku. Caranya gini, kalau ternyata VGA itu masih disegel walaupun garansi sudah habis ya, tapi Agan pengen buka itu, pengen di repasta, itu divideoin aja. Waktu Agan itu ganti pastanya itu divideoin pas buka segelnya. Jadi sebagai bukti ke calon pembeli, misalnya Agan nanti mau jual VGA-nya, bahwa yang bongkar segel itu Agan, bukan orang, bukan tukang servis. Karena biasanya pembeli itu takut bahwa ini VGA-nya udah buka segel, nah ini udah pernah servis dan lain-lain. Divideokan aja, dan jangan takut untuk ganti pastanya. Kenapa? Karena kalau nggak diganti pasta nanti dia overheat, bakal suhunya bakal naik, nanti overheat. Nah kalau udah diganti pasta biasanya harusnya kalau masih normal dia turun suhunya dari 80 derajat. Bang,
komputer saya kipas tiba-tiba VGA berputar kencang lalu no display, padahal cuma untuk nonton doang. Pas mati dari saklar lalu dihidupkan lagi normal kembali. Itu masalahnya di mana ya? Oh mungkin ini overheat ya, kencang lalu no display padahal cuma untuk nonton doang. Pas dimatiin saklar dihidupkan lagi biar. Nah ini yang saya sebutkan ya tadi. Kadang-kadang VGA itu kalau dia udah overheat atau ada masalah, biasanya dia langsung restart. Restart, tapi setelah restart itu biasanya dia normal lagi. Nanti kalau dia nemuin masalah itu lagi, biasanya kan overheat, dia restart lagi, normal lagi gitu. Bang, saya pakai Allo TXT 070 Ti, full load 100%, tuhnya 7880, kipasnya kayak ada bunyi gitu. Apakah ini normal atau perlu di RMA? VGA baru beli April 2022. Oh ini kalau baru 2022 ini biasanya masih garansi ya. Kalau masih garansi sebenarnya bunyi seperti bunyi coil itu biasanya muncul di VGA pada saat dia full load ya. Kalau suhunya sih masih oke sih, 3070 Ti dapat 78 sampai 80 ya, tergantung dipakai apa. Kalau misalnya dipakai benchmark berat 78 sampai 80, suhu ruangan non AC ini masih biasa-biasa saja, tapi suara yang berisik nyingnya itu mungkin bisa dicoba diklaim garansi ke ininya, ke distributornya, mumpung masih garansi. Urusan nanti itu diganti baru atau enggak, yang mudah-mudahan aja diganti baru. Kalau enggak berarti memang itu suara coil yang muncul dari VGA yang full load tadi, biasanya masih nggak apa-apa. Bang, kalau di laptop gimana ya? Saya pakai Ryzen 5 5500, RAM udah gede 12GB, tapi pas buat buka game kipasnya berisik banget. Oh kalau ini biasanya wajar ya. Jadi pada saat buka kipas prosesor atau kipas VGA di laptop ini, saya agak nggak jelaskan ini pakai VGA-nya apa di laptopnya, apakah RTX, apakah bisa aja prosesornya Ryzen 5500. Ini udah bagus ya prosesornya, dan dia juga multicore-nya bagus, single core-nya bagus, RAM juga udah lumayan, tapi nggak jelaskan VGA-nya apa. Tapi kalau misalnya pada saat buka game kipasnya berputar kencang, itu wajar. Biasanya kalau prosesor itu dibebankan load yang tinggi, misalnya single core-nya dia harus tinggi, sehingga dia menyebabkan, atau juga multicore-nya dia harus tinggi, yang menyebabkan suhunya naik, kipasnya jadi berputar kencang. Nah tapi kalau ada muncul bunyi-bunyi berisik, mungkin laptopnya harus di cleaning, apalagi laptop gaming. Paling jasa cleaning itu kalau di sekitar sini mungkin sekitar berapa ya, 150-an kalau laptop gamingnya. Kalau non gaming 75, lebih baik di cleaning kalau dipakai sudah lama. Terus ada lagi nanya, bang, kalau kipas VGA kenceng pas nyalain PC kenapa ya? Jadi pas nyalain suaranya kenceng tambah 2 detik, kenceng banget, habis itu normal, tolong dibalas bang. Oke, ini saya juga pernah ngalamin seperti ini, dan ini alhamdulillah VGA-nya dipakai lama juga nggak ada masalah. Jadi saya nggak tahu kenapa alasannya, mungkin karena nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba pas kita nyalakan itu dia nyala VGA-nya. Dan kemudian dia begitu masuk Windows kan, biasanya begitu masuk Windows dia udah normal gitu. Mungkin pengaturan dari automatic RPM dari fan-nya itu mungkin pas belum masuk Windows tuh belum aktif mungkin ya. Pas udah masuk Windows dia aktif, sehingga dia RPM-nya berputarnya sesuai dengan suhu. Tapi pas belum masuk Windows biasanya belum berputar. Saya juga pernah saya biarkan saja sih waktu itu, nggak ada masalah. Bang, kalau VGA saya berisik, bang, apakah akan berpengaruh dengan performa? Nah ini tergantung berisiknya. Kalau berisiknya ternyata dibarengi dengan suhu yang terlalu tinggi tadi, ya itu akan berpengaruh dengan performa, karena nanti dia kalau suhunya tinggi performanya juga akan turun. Jadi seperti itu ya, apalagi lama-lama seperti itu nanti bisa rusak VGA-nya ya. Kemudian, bang, apakah habis repasta VGA bisa ngatasin VGA yang sebelumnya VGA berputar kencang, monitor tiba-tiba mati tapi CPU-nya masih hidup? Dicoba aja. Jadi no display gitu ya, ini kan maksudnya kan ini VGA-nya berputar kencang terus no display gitu kan. Dicoba dulu, mungkin memang karena overheat pada VGA-nya. Tapi kalau misalnya udah dicoba tetap no display, ya berarti masalahnya bukan itu. Kalau udah dicoba repasta tetap no display, biasanya masalahnya bukan itu, harus ke servis VGA. Oke, sebenarnya pasta pad yang masih lunak, belum keras, kering, perlu diganti apa enggak? Enggak usah ya. Kalau pasta pad kalau masih lunak, apalagi dia masih utuh, masih lunak, masih bagus, apalagi jenisnya juga bagus, nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ganti sekalian, kan kita biasanya sekalian bongkar ya. Kalau buka VGA itu sekalian bongkar, ganti thermal pastanya, juga kita mau ganti thermal pack di memori VGA-nya itu, itu juga nggak apa-apa. Itu sekalian aja dibuka, sekalian kita ganti thermal pack-nya. Tapi kalau nggak diganti juga, kalau kondisinya masih bagus, nggak usah. Sementara itu dulu, nanti saya coba lagi buka-buka lagi pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan belum sempat saya jawab selama beberapa tahun ini. Nanti kalau misalnya ada kesempatan bikin video lagi, nanti saya bikin lagi. Mungkin kita bisa sharing lagi, atau nanti saya bikin video baru lagi tentang apa. Mungkin teman-teman mau coba untuk saya bikin video lagi tentang apa, silahkan.
segitu dulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini sampai sekarang. Walaupun jarang update, tapi ada beberapa pertanyaan tetap yang masuk. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.